Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang akan kita bahas mengenai replikasi DNA dan manajemen sel yang akan dijelaskan oleh Alika Denura, Condra Aisyah, Muhammad Irgia, Naura Aninda, dan Wanda Herdiana. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama dan yang kedua. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Alika Denura. Kepada Alika Denura. Ya, jadi replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan rantai DNA. Tema pertama replikasi semi-konservatif. Proposal Watson yang ditunjukkan pada gambar di samping membuat prediksi tertentu tentang replikasi DNA. Selama replikasi, menurut proposal, setiap duplex anak harus terdiri dari satu untai lengkap yang diwarisi dan duplex induk dan satu untai lengkap yang baru saja disintesis. Dalam replikasi konservatif, dua untai asli akan tetap bersama seperti halnya dua untai yang baru disintesis. Dalam replikasi dispersif, untai induk akan dipecah menjadi fragmen dan untai baru akan disintesis dalam segmen pendek. Lanjut. Untuk memutuskan di antara tiga kemungkinan ini, perlu dibedakan untaian DNA yang baru disintesis dan dari untaian DNA asli yang berfungsi sebagai cetakan. Para peneliti ini menumbuhkan bakteri dalam media yang mengandung 15 Newton amonium klorida sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Kultur bakteri berat dicuci bersih dari media lama dan diinkubasi dalam media segar dengan ringan. Senyawa yang mengandung 14 Newton dan sampel dibuang dengan interval yang meningkat selama beberapa generasi. Dalam percobaan Melson-Hall, kerapan molekul DNA berbanding lurus dengan presentance atom 15 Newton atau 14 Newton yang dikandungnya. Seiring waktu pertumbuhan dalam medium cahaya berlanjut semakin besar. Presentase molekul DNA akan menjadi cahaya. Hasil eksperimen gradien kerapatan yang diperoleh Melson dan Stahl ditunjukkan pada gambar di samping, dan mereka menunjukkan dengan tegas bahwa replikasi terjadi secara semi-konservatif. Pada tahun 1960, replikasi telah dibuktikan terjadi secara semi-konservatif pada Echinoita juga. Gambar dan foto dari samping menunjukkan hasil percobaan yang lebih baru di mana sel mamalia yang dibudidayakan diizinkan untuk melakukan replikasi dalam bromodeoxyuridine untuk senyawa yang dimasukkan ke dalam DNA sebagai pengganti timidin. Setelah satu putaran replikasi di BRDU, kedua kromatid setiap kromosom mengandung dalam sel bakteri. Lanjut. Replikasi dalam sel bakteri. Kami akan fokus pada bagian bab ini tentang replikasi dalam sel bakteri. Yang lebih dipahami daripada proses terkait pada Echinoita, kemajuan awal dalam penelitian bakteri didorong oleh pendekatan genetik dan biokimia termasuk pertama, ketersediaan mutan yang tidak dapat disintesis satu atau lain protein yang diperlukan untuk proses replikasi. Ketika tumbuh pada suhu yang lebih rendah, protein mutan dapat berfungsi cukup baik untuk melakukan aktivitas yang diperlukan dan sel dapat terus tumbuh dan membelah. Kedua, pengembangan sistem ini vitro di mana replikasi dapat dipelajari dengan menggunakan komponen seluler yang dimurnikan. Dalam beberapa penelitian, molekul DNA yang akan direplikasi diinkubasi dengan ekstraseluler dari mana protein tertentu yang diduga penting telah dihilangkan. Dalam penelitian lain, DNA diinkubasi dengan berbagai protein yang dimungkinkan yang aktivitasnya akan dipuji. Pada halaman-halaman berikut, kita akan membahas aktivitas beberapa protein ini yang fungsinya telah didefinisikan dengan jelas. Lanjut. Replikasi garpu dan replikasi dua arah replikasi dimulai dari situs tertentu pada kromosom bakteri yang
disebut asal. Situs pada gambar di samping, di mana pasangan segmen yang direplikasi berkumpul dan bergabung dengan DNA yang tidak direplikasi, disebut garpu replikasi. Setiap cabang direplikasi sesuai dengan situs di mana 1. Heliks ganda induk mengalami pemisahan untai, dan 2. Nukleotida sedang dimasukkan ke dalam unit komplementer yang baru disintesis. Kedua garpu replikasi bergerak berlawanan arah sampai bertemu pada titik di seberang lingkaran dari asalnya, di mana replikasi dihentikan. Melepaskan dupleks dan memisahkan untaian. Pertimbangan apa yang akan terjadi jika Anda meletakkan seutas tali linier di atas tanah, memegang kedua untaian di salah satu ujungnya, dan mulai menarik untaian tersebut seperti DNA terlepas selama replikasi. Sekarang, pertimbangan apa yang akan terjadi jika ujung tali lainnya diikat ke pengait dinding tidak seperti tali yang dapat menjadi sangat terikat. Molekul DNA yang terlilit menjadi supercoil positif. Pada gambar di samping, masalah pelepasan A pengaruh melepas tali dua untai yang salah satu ujungnya terpasang pada kail. Bagian yang tidak terpisahkan menjadi lebih rapat. Pada gambar B, ketika molekul DNA melingkar atau terikat di replikasi DNA di depan mesin replikasi menjadi overrun dan mengkamulasi supercoil positif. Sel memiliki topoisomerase seperti pil DNA dan menghilangkan supercoil positif. Akan dijelaskan oleh Condro. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sifat DNA polimerase. Mekanisme replikasi DNA dengan mendeskripsikan beberapa sifat DNA polimerase. Studi tentang enzim ini dimulai pada tahun 1950-an oleh Arthur Kornberg di Universitas Washington. Percobaan awal mereka, Kornberg dan rekan-rekannya dimurnikan enzim dari ekstrak bakteri yang menggabungkan radioaktif. Pelabelan prekursor DNA menjadi polimer yang tidak larut dalam asam diidentifikasi sebagai DNA. Enzim itu dinamai DNA polimerase dan kemudian setelah penemuan polimerase enzim itu dinamai DNA polimerase dan kemudian setelah penemuan enzim itu dinamai DNA polimerase dan kemudian setelah penemuan polimerisasi DNA ditambah enzim itu dinamai DNA polimerase 1. Untuk reaksinya melanjutkan, enzim membutuhkan keberadaan DNA dan semua 4-deoksiribonukleosida. Untuk reaksinya, keberadaan DNA dan semua 4-deoksiribonukleosida trifosfat seperti DTTP, DATP, DCTP, dan DGTP yang baru disintesis diberi label secara radioaktif. DNA memiliki komposisi dasar yang sama dengan aslinya yang tidak berlabel. DNA yang sangat menyarankan untaian asli telah berfungsi sebagai template untuk reaksi polimerisasi. Karena sifat tambahan DNA polimerase tidak tertutup, menjadi jelas bahwa replikasi menjadi lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. Ketika sebagai jenis template DNA diuji, ditemukan bahwa DNA template harus memenuhi persyaratan struktural tertentu jika itu untuk mempromosikan penggabungan prekursor berlabel. Untuk molekul DNA beruntai ganda misalnya tidak merangsang penggabungan terlambat. Ini tidak mengherankan mengingat persyaratan untaian heliks harus dipisahkan replikasi tersebut terjadi. Molekul melingkar juga tanpa aktivitas mungkin diharapkan. Struktur ini menjadi template yang ideal untuk mengarahkan pembuatan dari untai komplementer. Sebaliknya, penambahan sebagian molekul DNA beruntaian ganda kecampuran reaksi mengurangi penggabungan nukleotida dengan segera. Helix menyediakan terminal hidroksil 3 tetapi tidak memiliki template untaian tunggal terbentuk lingkar. Di sisi lain menyediakan template. DNA polimerase yang dimurnikan oleh Kornberg memiliki DNA lain properti yang sulit untuk dipahami. Jumlah peran sebagai enzim yang mereplikasi hanya DNA yang disintesis dari arah 5 ke 3. Diagramnya disajikan oleh Watson dan Crick. Diagram menyarankan salah satu yang baru disintesis untaian polimerisasi dalam arah 5 ke 3, sedangkan untai lainnya dipolimerisasi dalam 3 ke 5. Slide selanjutnya.
semi-discontinuous replikasi. Replikasi semi-discontinuous. Kurangnya polimerase aktivitas dalam arah 3 ke 5 memiliki arah yang jelas. Penjelasannya, untaian DNA tidak dapat disintesis di dalam arah. Sebaliknya, kedua untai yang baru disintesis disatukan berarah 5 ke 3. Selama reaksi polimerisasi gugus OH- pada ujung 3' dijalankan serangan nukleofilik pada 5, termasuk nukleosida trifosfat. Molekul polimerase bertanggung jawab untuk membangun untaian DNA. Keduanya bergerak dari arah 3 ke 5 sepanjang TBE, template, dan keduanya membangun rantai yang tumbuh dari 5' yang terminal. Salah satu sinkronisasi yang baru, untaian berukuran tumbuh menuju garpu replikasi tempat untaian DNA induk sedang dipisahkan, sedangkan yang lainnya untai tumbuh menjauh dari garpu. Mesin yang beroperasi di garpu replikasi. Replikasi melibatkan lebih dari sekedar memasukkan nukleotida, melepaskan dupleks, dan memisahkan untaian. Membutuhkan dari dua jenis protein yang mengikat DNA helikase atau DNA unwinding, dari dua jenis protein yang mengikat DNA helikase dan DNA tunggal pengikatan. DNA helikase melepaskan DNA dupleks dalam reaksi menggunakan energi yang dilepaskan oleh hidrolisis ATP untuk bergerak di sepanjang salah satu untaian DNA, memutus ikatan hidrogen yang menahan dua untai bersama-sama dan mengekspos template DNA untai tunggal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, berikutnya ada aktivitas eksonuklease DNA polimerase. Lanjut. Nah, Kornberg menemukan bahwa preparat DNA polimerase 1 selalu mengandung aktivitas eksonuklease, yaitu mereka mampu mendegradasi polimer DNA dengan menghilangkan satu atau lebih nukleotida dari ujung molekul. Nah, pada awalnya, Kornberg berasumsi demikian, aktivitas eksonuklease tidak dapat dihilangkan dari preparasi polimerase, dan pada kenyataannya merupakan aktivitas sebenarnya dari molekul polimerase. Kemudian ditunjukkan bahwa DNA polimerase bakteri memiliki aktivitas eksonuklease. Nah, eksonuklease dapat dibagi menjadi 5 menuju 3 dan 3 menuju 5 eksonuklease, tergantung pada arah degradasi untai. DNA polimerase 1 memiliki aktivitas eksonuklease 3 menuju 5 dan 5 menuju 3, selain aktivitas polimerisasi. Nah, ketiga aktivitas ini ditemukan dalam domain berbeda dalam polipeptida tunggal. Jadi, luar biasa, DNA polimerase 1 adalah 3 enzim berbeda dalam satu. Nah, kedua, aktivitas eksonuklease memiliki peran yang sama sekali berbeda dalam replikasi. Kami akan mempertimbangkan aktivitas eksonuklease 5 menuju 3 terlebih dahulu. Kebanyakan nuklease spesifik untuk DNA atau RNA, tetapi eksonuklease 5 menuju 3 dari DNA polimerase 1 dapat menurunkan kedua jenis asam nukleat. Nah, inisiasi fragmen Okazaki oleh primase meninggalkan hamparan RNA di 5 ujung setiap fragmen yang dihilangkan oleh aktivitas 5 menuju 3 eksonuklease DNA polimerase 1. Saat enzim menghilangkan ribonukleotida primer, aktivitas polimerase secara bersamaan mengisi celah yang dihasilkan dengan deoksiribonukleotida terakhir yang digabungkan kemudian bergabung secara kovalen ke ujung 5 dari fragmen DNA yang disintesis sebelumnya oleh DNA ligase. Lanjut. Yang berikutnya memastikan ketelitian tinggi selama replikasi DNA. Lanjut. Kelangsungan hidup suatu organisme bergantung pada duplikasi akurat dari genom. Kesalahan yang dibuat dalam sintesis molekul RNA kurir oleh RNA polimerase menghasilkan sintesis protein yang rusak, tetapi molekul mRNA hanyalah satu template berumur pendek di antara populasi besar molekul tersebut. Oleh karena itu, hanya sedikit kerusakan yang terjadi akibat kesalahan tersebut. Sebaliknya, kesalahan hanya sedikit kerusakan yang terjadi akibat kesalahan tersebut. Nah, selain itu, penggabungan nukleotida tertentu ke ujung untai yang tumbuh bergantung pada nukleotida trifosfat yang mampu membentuk
pasangan basa yang dapat diterima dengan nukleotida dari untai cetakan. Analisis jarak antara atom dan sudut ikatan menunjukkan bahwa pasangan basa AT dan GC memiliki geometri yang hampir identik, yaitu ukuran dan bentuk. Nah, setiap penyimpangan dari pasangan tersebut menghasilkan geometri yang berbeda. Di setiap situs di sepanjang template, DNA polimerase harus membedakan di antara 4 prekursor potensial yang berbeda saat mereka bergerak masuk dan keluar dari situs aktif, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Selanjutnya, ciri luar biasa lain dari replikasi bakteri adalah kecepatannya. Replikasi seluruh kromosom bakteri dalam waktu sekitar 40 menit pada suhu 30 derajat Celcius membutuhkan setiap cabang replikasi bergerak sekitar 1000 nukleotida per detik, yang setara dengan panjang seluruh fragmen Okazaki. Nah, dengan demikian seluruh proses sintesis fragmen Okazaki termasuk pembentukan primer RNA, pemanjangan DNA, dan proofreading simultan oleh DNA polimerase, eksisi RNA, penggantiannya dengan DNA dan ligase untai terjadi dalam beberapa detik. Meskipun E. coli membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk mereplikasi DNA-nya, putaran baru replikasi dapat dimulai sebelum putaran sebelumnya selesai. Akibatnya, ketika bakteri ini tumbuh pada kecepatan maksimalnya, mereka menggandakan jumlahnya dalam waktu sekitar 20 menit. Itu yang tertera pada gambar di samping. Selanjutnya, replikasi di sel eukariotik. Nah, yang pertama yaitu ada isolasi hamir, mutan, dan sel hewan tidak mampu menghasilkan produk gen spesifik yang dibutuhkan untuk berbagai aspek replikasi. Yang kedua ada analisis struktur dan mekanisme kerja replikasi protein dari spesies Archaea. Replikasi pada prokariota ini dimulai dari beberapa sumber dan membutuhkan protein yang homolog dengan sel eukariotik tetapi kurang kompleks dan lebih mudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, perkembangan sistem in vitro, di mana replikasi dapat terjadi pada ekstrak seluler atau campuran protein yang dimurnikan. Sistem yang paling berharga dari sistem ini telah memanfaatkan xenopus, katak air yang memulai kehidupan sebagai telur besar yang dipenuhi dengan semua protein yang dibutuhkan untuk membawanya melalui selusin atau lebih putaran pembelahan sel yang sangat cepat. Ekstrak dapat dibuat dari telur katak ini yang akan mereplikasi DNA tambahan apapun urutannya. Kemudian ekstrak telur katak juga akan mendukung replikasi dan pembelahan mitosis inti mamalia yang membuatnya menjadi sistem bebas sel yang sangat berguna. Nah, antibodi dapat digunakan untuk menguras ekstrak protein tertentu dan kemampuan replikasi ekstrak tersebut kemudian dapat diuji tanpa adanya protein yang terpengaruh. Lanjut. Nah, ini berikutnya ada inisiasi replikasi pada sel eukariotik. Lanjut. Nah, yang pertama itu replikasi pada E. coli dimulai hanya pada satu tempat di sepanjang kromosom sirkular tunggal. Sel organisme yang lebih tinggi mungkin memiliki DNA 1000 kali lebih banyak daripada bakteri ini. Namun polimerase mereka memasukkan nukleotida ke dalam DNA dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Kemudian berikutnya itu untuk mengakomodasi perbedaan ini, sel eukariotik mereplikasi genomnya dalam posisi kecil yang disebut replika. Setiap replikon memiliki asalnya sendiri dari mana garpu replikasi berjalan keluar di kedua arah. Dan yang terakhir, dalam sel manusia, replikasi dimulai pada sekitar 10.000 hingga 100.000 asal replikasi yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Saya akan menjelaskan tentang garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi dua cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk pembentukan dua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida
komplementernya. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut primer. Mula, heliks ganda DNA dibuka menjadi dua untaian tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topomerase yang mengurangi tegangan untaian DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein untaian tunggal untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu atau disebut fragmen Okazaki. Enzim DNA ligase kemudian menyambut potongan-potongan lagging strand tersebut. Di garpu replikasi terdapat dua untaian, yaitu leading strand dan lagging strand. Leading strand atau untaian awal ialah untaian DNA yang disintesis dengan arah 5 menuju 3 secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3OH bebas dari sebuah primer RNA dan sintesis DNA. Berlangsung secara berkesinambungan searah dengan arah pergerakan garpu replikasi. Lagging strand atau untaian lambat ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Pada garpu replikasi, untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki. Dan ligase lalu menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki tersebut sehingga sintesis lagging strand menjadi lengkap. Yang dimaksud dengan fragmen Okazaki adalah DNA pendek berbentuk fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat atau lagging strand. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang replikasi dan nukleus. Inti sel atau yang disebut juga dengan nukleus adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi inti sel yang paling utama ialah untuk melindungi atau menjaga integritas gen dan untuk memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen. Inti sel juga berfungsi sebagai tempat di mana DNA melaksanakan replikasi. Replikasi tersebut di dalam siklus sel terjadi pada fase G1, sehingga dengan adanya replikasi DNA tersebut, maka akan terjadi proses mitosis setelahnya. Yang dimaksud dengan fase G1 di sini adalah fase G1 merupakan bagian pertama dari interfase. Fase ini dimulai segera setelah sel mengalami pembelahan sel atau mitosis. Pada fase ini, sel secara metabolik aktif dan mengalami pertumbuhannya. Selanjutnya adalah perbaikan DNA. DNA repair atau perbaikan DNA merujuk pada sekumpulan proses mengenali dan membenahi kerusakan pada molekul DNA yang berlangsung dalam sel. Dalam sel manusia, aktivitas metabolisme normal maupun faktor lingkungan seperti sinar ultraviolet dan pancaran radiasi dapat menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan ini dapat mencapai 1 juta molekul per sel per hari. Banyak kerusakan ini berupa kerusakan struktural dan molekul DNA, sehingga dapat mengubah ataupun menghilangkan kemampuan transkripsi gen. Walaupun demikian, proses pembenahan DNA secara terus-menerus tidak selalu dapat memulihkan kerusakan tersebut. Ketika pembenahan normal gagal dan apoptosis sel tidak terjadi, kerusakan DNA permanen terjadi.
Di sini adalah contoh DNA yang rusak menyebabkan banyaknya kromosom yang terputus. Lanjut. Laju pembenahan DNA bergantung pada banyak faktor meliputi jenis sel, usia sel, dan lingkungan eksternal. Sel yang telah mengakumulasi banyak kerusakan DNA ataupun yang tidak dapat secara efektif memperbaiki kerusakan lagi dapat berujung pada 3 keadaan. 1. Keadaan dormansi irreversibel, dikenal sebagai proses penuaan. 2. Bunuh diri sel, yang dikenal sebagai apoptosis. 3. Pembelahan sel yang tidak terregulasi, yang menyebabkan pembentukan tumor ataupun kanker. Kemampuan suatu sel mereparasi DNA sangatlah penting bagi integritas genom sel tersebut. Banyak gen yang pada awalnya menunjukkan pengaruh terhadap harapan hidup ternyata berhubungan dengan perlindungan. Kegagalan memperbaiki kerusakan dalam sel yang membentuk gamet dapat mencetuskan mutasi pada genom keturunan, sehingga memengaruhi laju evolusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanda. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbaikan eksisi nukleotida atau Nucleotide Excision Repair yang disingkat dengan NER. NER beroperasi dengan mekanisme potong dan tempel yang menghilangkan berbagai lesi besar. Ada 2 jalur perbaikan eksisi nukleotida. Yang pertama adalah jalur gabungan transkripsi di mana untaian template gen secara aktif ditranskripsi secara istimewa. Yang kedua adalah jalur genom global yang lebih lambat dan kurang efisien yang mengoreksi untaian DNA di sisa genom. Jadi, terdapat 6 langkah-langkah perbaikan eksisi nukleotida. Yang pertama adalah pengenalan kerusakan di jalur global dimediasi oleh XPC. Pengenalan kerusakan di jalur yang digabungkan oleh transkripsi dimediasi oleh RNA polimerase yang akan terhenti di CSB. Pada tahap kedua, pemisahan DNA oleh XPB dan XPD. Lalu pada tahap ketiga, untai yang rusak kemudian dipotong di kedua sisi. Dan pada tahap keempat, jika sudah dipotong kemudian akan dilepaskan. Lalu setelah dipotong, celah tersebut diisi oleh DNA polimerase dan untaian akan ditutup oleh DNA ligase. Perbaikan eksisi dasar atau base excision repair atau yang disebut dengan BER. BER bertujuan untuk menghilangkan nukleotida yang diubah oleh bahan kimia. Jadi bisa dilihat pada gambar ini terdapat 6 langkah. Langkah pertama yaitu BER diprakasai oleh DNA glikosilase yang mengenali perubahan dan menghilangkan basa dengan membelah ikatan glikosidik yang menahan basa ke gula deoksiribosa. Pada tahap kedua, enzim telah menemukan pasangan basa okso G-C. Ketika ini terjadi, enzim memasukkan rantai di samping asam amino tertentu ke dalam heliks DNA yang menyebabkan nukleotida berputar membalik 180 derajat keluar dari heliks DNA dan masuk ke dalam tubuh enzim. Lalu, pada tahap ketiga, endonuklease AP membelah tulang punggung DNA. Dan pada tahap keempat, aktivitas fosfodiesterase polimerase menghilangkan sisa gula fosfat yang telah menempel pada dasar yang sudah dipotong. Pada tahap kelima, polimerase kemudian mengisi celah dengan memasukkan nukleotida yang melengkapi untai yang tidak rusak. Lalu pada tahap ke-6, untaian akan ditutup dengan DNA ligase 3. Perbaikan tidak cocok itu, sel dapat menghilangkan basa yang tidak cocok yang dimasukkan oleh DNA polimerase dan lolos dari proofreading exonuklease enzim. Pasangan basa yang tidak cocok akan menyebabkan distorsi dalam geometri heliks ganda. Beberapa jalur MRR
yang berbeda telah diidentifikasi dan tidak akan dibahas. MMR itu adalah mismatch repair. Jadi, untuk memperbaiki ketidakcocokan, setelah DNA polimerase melewati situs, penting bahwa sistem perbaikan membedakan untai yang baru disintesis yang mengandung nukleotida salah dari untai induk yang mengandung nukleotida yang benar. Mendeteksi sel yang rusak selama perbaikan eksisi dasar. Di dalam slide tersebut terdapat 4 tahap. Jadi tahap yang pertama itu DNA glikosiliase atau HGG1 memeriksa nukleotida yang dipasang ke sitosin. Lalu pada tahap kedua, nukleotida dibalik dari dupleks ketiga. Lalu pada tahap kedua, nukleotida dibalik dari dupleks DNA. Nah, yang tahap keempat ini merupakan tempat dibelah gula yang menempel. Lalu pada tahap keempatnya, alas yang diekstrusi adalah guanin normal yang tidak dapat masuk ke situs aktif glikosiliase dan kembali ke tumpukan dasar. Untuk menghapus OCXOG akan terjadi dalam mutasi G ke T. Perbaikan kerusakan untaian ganda. Sinar X, sinar gamma, dan partikel yang dilepaskan oleh atom radioaktif semuanya digambarkan sebagai radiasi pengion. Kenapa disebut dengan radiasi pengion? Itu karena menghasilkan ion yang melewati materi. Jutaan sinar gamma itu melewati tubuh kita setiap menitnya. Lalu ada double, ketika radiasi bertabrakan dengan molekul DNA yang rapuh, mereka sering memutuskan kedua untaian heliks ganda. Terdapat double strand break yang disebabkan oleh bahan kimia tertentu, termasuk beberapa yang digunakan dalam kemoterapi kanker dan radikal bebas yang dihasilkan oleh metabolisme sel normal. Double strand break juga diperkenalkan selama replikasi DNA yang rusak. Lalu ada putusnya untai ganda tunggal dapat menyebabkan kelainan kromosom yang serius. Ini tuh akan berakibat fatal bagi sel. Double strand break dapat diperbaiki dengan jalur alternatif. Lanjut. Ada langkah-langkah utama dalam NHEJ atau non-homologous enjoin. Di dalam slide terdapat 4 langkah atau 4 tahap NHEJ. Jadi langkah-langkah utama ini yang pertama dalam model putus akan disederhanakan. Jadi seperti yang dilihat di gambar ini. Lalu pada tahap kedua ini dideteksi dengan heterodinamik bentuk cincin yang disebut Q. Jadi Q ini akan mengikat ujung DNA yang rusak. Dan Q ini akan merekrut protein lain disebut DNA PKCS adalah subunit katalik dari proses kinase yang bergantung pada DNA. Ini tuh terjadi di dalam tahap ketiga. Lalu pada tahap keempat, sebagian besar substrat tidak terfoliasi oleh protein kinase ini telah diidentifikasi. Protein ini membawa ujung DNA yang rusak bersama-sama sedemikian rupa sehingga mereka dapat bergabung dengan DNA ligase 4 untuk meregenerasi dupleks DNA utuh. Lanjut. Inti penuaan fungsi manusia menjadi perhatian para klinis. Jadi di dalam gambar ini maksudnya adalah analisis perjalanan waktu lokalisasiku di situs double strand break yang sebelumnya. Ini tuh pembentukan yang disebabkan oleh iradiasi sinar mikro, laser di sinus yang ditunjukkan oleh panah. Jadi di dalam gambar ini tuh mikrograf diambil segera dalam 2 jam dan 8 jam setelah radiasi. Antara replikasi dan perbaikan, ada penyakit yang diturunkan Xenoderma pigmentosum atau XP disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet. Jadi ada 7 gen. Yang
pertama XPA, XPB, XPC, XPD, XPA, XPF, dan XPG. Dan beberapa peran mereka dalam NER ditunjukkan dalam legenda yang ditunjukkan tadi di awal slide, yang ada 6 tahap itu. Jadi, XP itu membuat seseorang rentan terkena kanker kulit karena akibat dari paparan sinar matahari. Lalu, pada tahun 1999, ditemukannya polimerase. Polimerase itu adalah anggota dari keluarga polimerase DNA, di mana setiap anggotanya mengkhususkan diri untuk menggabungkan nukleotida yang berlawanan dengan jenis lesi DNA tertentu dalam untai cetakan. Polimerase dari keluarga ini dikatakan terlibat sintesis translation atau TLS. TLS ini hanya mampu menggabungkan satu hingga beberapa nukleotida ke dalam untai ganda. Jadi, mereka tidak memiliki prosesivitas. Mereka tidak memiliki kemampuan mengoreksi dan lebih cenderung memasukkan nukleotida yang salah, yaitu non-komplementer, saat menyalin DNA yang tidak rusak daripada polimerase klasik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.